Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Kemarin kita sudah membahas tentang air mutlak atau air yang hukumnya tohur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian jenis air yang berikutnya yaitu adalah air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang air bekas kita gunakan bersuci. Misalnya kita sudah selesai berwudu, kemudian air bekas cuci tangannya ini yang sudah tidak lagi menempel dengan tangan, maka yang seperti ini dikatakan air musta'mal. Jadi air bekas bersuci, baik itu wudu maupun bekas mandi wajib, maka ini dikatakan air musta'mal. Kemudian air musta'mal ini di sini dikatakan hukumnya yang pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya seperti air mutlak, yaitu tohur, dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Karena hukum asli airnya ini kan suci. Kalau misalnya tidak ada dalil yang mengatakan air mustakmal ini kemudian tidak bisa digunakan untuk bersuci, maka hukumnya tetap kepada hukum aslinya. Kemudian di sini juga ada beberapa hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rubai' binti Muawwidh tentang bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'ihi fi yadayhi, bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya dengan sisa air yang berada di tangannya. Jadi habis berwudu mencuci tangannya masih basah, kemudian diusapkan ke kepala Rasulullah SAW. Artinya mengusap kepala ini adalah rukun dari berwudu. Kalau misalnya bekas mencuci tangan ini kemudian tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, maka Rasulullah SAW tidak akan menggunakannya lagi untuk mengusap kepala. Oleh karena itu, air yang bekas wudhu kita atau bekas mandi wajib, maka air ini walaupun mustakmal sudah digunakan, tapi hukumnya tetap tahur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian juga di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW Abu Hurairah pernah bertemu Rasulullah SAW di salah satu jalan di Madinah. Kemudian Abu Hurairah ini karena dalam keadaan junub, maka ketika melihat Rasulullah SAW, Abu Hurairah pergi pulang. Kemudian bersegera untuk mandi, baru kemudian menemui Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika melihat Abu Hurairah mengatakan, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana kamu tadi Abu Hurairah? Kemudian kata Abu Hurairah, kuntu junuban, tadi saya junub ya Rasulullah, dan saya tidak ingin menemui engkau dalam kondisi junub, sehingga pulang dulu kemudian mandi gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, innal mu'min la yanjus, mukmin itu tidak najis gitu. Artinya kalaupun dari hadis ini, maka ketika seseorang berwudu, air bekas wudu kita itu tidak menjadi najis ketika bekas kulit kita gitu, karena seorang mukmin itu tidak najis. Maka dari itu ini adalah pendapat bahwa air mustakmal itu hukumnya tahur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian juga kata Ibnu Munzir diriwayatkan dari Ali dan juga dari Ibnu Umar, dari Abi Umamah, dari Atha, dari Al Hasan, dari Makhul dan juga dari An-Nakhai, bahwa mereka mengatakan tentang orang yang lupa untuk membasuh rambutnya. Kalau misalnya dia berwudu lupa membasuh rambutnya atau membasuh kepalanya, tapi di jenggotnya ini masih ada basah-basah, maka gunakan aja basahan bekas air yang ada di jenggot untuk membasuh rambutnya, seperti itu. Dan ini dikatakan ini salah satu riwayat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Dan Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa mazhab-mazhab Zahiri semua mengatakan bahwa air mustakmal itu hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Airnya suci tapi bisa tercampur dengan sesuatu yang juga suci, seperti itu. Seperti sabun,
kemudian za'faron atau saffron, kemudian tepung atau hal-hal lainnya yang airnya suci, kemudian terkena sabun, sabunnya juga suci. Maka selama airnya ini masih tidak keluar dari kalimat air mutlak. Kalau misalnya air kena sabun, sabunnya banyak sekali, maka sudah tidak lagi jadi air mutlak. Tapi kalau misalnya terkena sabun sedikit atau kena saffron sedikit, maka yang seperti ini hukumnya tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ini sebagaimana hadis dari Ummu Atiyah, bahwa Ummu Atiyah mengatakan, dakhala alaina Rasulullah SAW hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Jadi Rasulullah SAW menemui kami ketika putri beliau, putri Rasulullah SAW Zainab wafat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk igsilnaha salasan au khamsan au aktsar min dzalik. Cucilah atau mandikan Zainab ini 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Dengan apa? Dengan air dan daun bidara, gitu. Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kemudian jadikan basuhan yang terakhir itu campurkan dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Artinya bahwa air yang tercampur dengan kapur, air yang tercampur dengan saffron atau air yang tercampur dengan daun bidara, maka airnya suci, tercampur dengan sesuatu yang suci selama airnya ini masih dominan, masih tidak kemudian kapurnya ini terlalu banyak gitu, maka dia tetap hukumnya suci dan bisa digunakan. Kemudian dan mencuci atau memandikan mayit ini sama atau seperti kondisi ketika seseorang masih hidup. Artinya kalau misalnya memandikan mayit boleh dengan air dicampur dengan kapur, maka begitu juga ketika kondisi seseorang hidup, kalau misalnya ada air ini tercampur dengan sabun sedikit atau kecampur saffron sedikit misalnya, atau tercampur kapur baru sedikit, maka yang seperti ini nggak ada masalah, dia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi jenis air yang berikutnya tadi, air yang suci kemudian tercampur dengan sesuatu yang suci tapi sedikit, tidak sampai kemudian mendominasi, maka yang seperti ini airnya tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian jenis air yang berikutnya yaitu bagaimana kalau misalnya air yang terkena najis. Maka kalau air yang terkena najis seperti ini kondisinya dua, gitu. Kondisinya dua. Kondisi yang pertama, kalau misalnya ketika air yang suci kemudian tercampur najis sampai berubah rasa, bau, dan juga warnanya, maka yang seperti ini tentunya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Gitu. Ini ijma ulama, kalau misalnya sudah sampai airnya ini berubah rasa, bau, dan juga warnanya, maka tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau misalnya airnya ini kena najis sedikit, misalnya air di bak, kemudian kena kotoran cicak misalnya sedikit, gitu, tidak sampai berubah rasa, bau, dan juga warna, maka ini hukumnya tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci, baik dia sedikit maupun banyak, gitu, airnya, maksudnya airnya, bukan najisnya. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika suatu hari ada orang Arab Baduy yang kencing di masjid, kemudian para sahabat sudah akan berdiri akan menghukumnya, Rasulullah SAW mengatakan biarkan itu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mengambilkan satu ember air, kemudian disiramkan. Itu. Ketika disiramkan, maka air kencing orang Arab Baduy ini kena air yang bersih, gitu, air yang suci. Maka bagaimana kondisinya? Air bersih, air suci tercampur dengan air kencing, gitu. Tapi kalau misalnya airnya ini yang suci ini banyak, maka nggak ada masalah tercampur seperti itu, maka dia tetap bisa untuk digunakan untuk bersuci, seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah sampai rasa, bau, dan juga warnanya berubah, maka kemudian tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Adapun ada juga hadis tentang kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i ya ada batasan yaitu 2 kulah. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang hadis 2 kulah. Jadi untuk pertemuan malam hari ini pembahasan kita yaitu jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci selain air mutlak, air yang tidak tercampur apa-apa.
yaitu air mustakmal, air bekas wudhu kita atau bekas mandi wajib kita, maka yang seperti itu bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air yang suci dan tercampur dengan sesuatu yang suci seperti sabun atau saffron, tercampurnya sedikit saja. Kalau misalnya sampai mendominasi seperti kayak sabun cair. Nah, sabun cair ini kan sabun kemudian tercampur air, tapi sabunnya lebih mendominasi gitu. Maka sudah tidak dikatakan air lagi, tapi sudah dikatakannya sabun cair. Tapi kalau misalnya airnya banyak terkena sabun sedikit saja, maka seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Hukumnya tetap tohur, dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga yaitu air yang terkena najis apabila sampai berubah rasa, bau dan juga warnanya, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Namun selama dia tidak berubah rasa, bau dan juga warnanya, maka bisa digunakan untuk bersuci sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyuruh menyiram air kencing orang Arab Badu yang di masjid, kencing di masjid. Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk membawakan satu ember air dan kemudian menyiramnya seperti itu. Jadi airnya ini tercampur dengan kencing orang Arab Badu itu, dan itu tidak mengapa. Jadi ini mungkin pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang hadis penggabungan, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang batasan 2 kulah seperti itu. Mungkin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.